kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Rangka konseptual akuntansi sektor publik tidak lazim lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerangka konseptual yang akan saya bahas ini sangat terkait dengan proses perencanaan, proses penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses realisasi anggaran, proses pelaporan, proses audit, dan proses pertanggungjawaban. Baik, yang pertama, definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik untuk kepentingan eksternal. Nah, kepentingan eksternal di sini yaitu contohnya investor, kreditur, instansi pemerintahan, karyawan, dan lain-lain. Kerangka konsep akuntansi sektor publik ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Jadi, jika pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Yang kedua yaitu tujuan dan peranan konseptual akuntansi sektor publik. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tim penyusun standar akuntansi sektor publik dalam tugasnya. Yang kedua yaitu penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi sektor publik dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau tidak. Yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik. Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sektor publik, melainkan revisi dasar dalam melakukan dan bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Yang ketiga yaitu lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Perencanaan publik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban publik. Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan dan akuntabilitas suatu program. Sebagaimana tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, sangat dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sektor publik disusun dan disajikan sesuai sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan sektor publik ini akan dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dan organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses pelaksanaan audit sektor publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan siklus akuntansi sektor publik. Jadi, berikut ini adalah lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini pada organisasi sektor publik, yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pemerintahan pusat, yang kedua pemerintahan daerah, yang ketiga partai politik, yang keempat LSM, dan yang kelima yaitu yayasan atau tempat peribadatan. Terima kasih. Materi mengenai asumsi akuntansi sektor publik. Yang pertama dilihat dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat menuntut pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel.
Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi sektor publik. Yang kedua, dilihat dari alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber daya dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, sementara itu organisasi sektor publik lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasi saja. Yang berikut adalah ketaatan hukum atau peraturan. Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar secara efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga mendorong berlakunya praktik yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran, pendanaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Yang berikut yaitu dasar akrual. Untuk mencapai tujuan, basis pelaporan keuangan serta sektor publik adalah dasar akrual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual telah realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Yang berikut yaitu dasar akrual. Untuk mencapai tujuan, basis pelaporan keuangan serta sektor publik adalah dasar akrual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang berikut dilihat dari kelangsungan usaha dan organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi sektor publik. Yang terakhir yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas ya. Oke, baik, yang terakhir dilihat dari akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan, atau untuk menginformasikan, mengoreksi nilai umpan balik, feedback agar relevan. Keandalan dan reliabilitas. Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna lain tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan. Untuk informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan dalam konteks kerangka konseptual. Agar menjadi andalan informasi harus dapat diuji
netral, dan disajikan dengan jujur. Pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbang biaya dan manfaat dikenal dengan keterbatasan para pasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan dan mendiseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan. Materialitas dianggap sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik pada posisi paling bawah disebut dengan perwujudan yang terdiri dari regulasi pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh proses pengolahan suatu organisasi yang merupakan batas-batas pekerjaan organisasi, sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Setelah itu, operasional yang merupakan sebuah tahapan di mana transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi. Di atasnya lagi ada pokok-pokok yang berisi unsur akuntansi sektor publik dan karakteristik kualitatif. Setelah unsur-unsur akuntansi sektor publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan publik berada di atas segala-galanya. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Setelah itu, operasional yang merupakan sebuah tahapan di mana transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi. Di atasnya lagi ada pokok-pokok yang berisi unsur akuntansi sektor publik dan karakteristik kualitatif. Setelah unsur-unsur akuntansi sektor publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan publik berada di atas segala-galanya. Akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi informasi akuntansi, diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer untuk menjalankan 4 pondasi, yaitu yang pertama, organisasi struktur. Organisasi struktur ialah organisasi adalah sekelompok orang, yaitu 2 atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua ialah perilaku, aspek, aksi, dan kecenderungan. Yang ketiga, akuntansi aspek, teknis, dan strategis. Dan yang terakhir, keempat, dari 4 pondasi tersebut ialah psikologi, aspek emosional, dan mental. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membawa materi tentang 4 pondasi akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen publik dan melakukan fungsi perencanaan
dan pengendalian organisasi informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau saran untuk membentuk manajemen untuk membantu fungsi-fungsi manajemen sehingga organisasi dapat tercapai. Yang berikut ada 4 fondasi manajemen sektor publik. Yang pertama, organisasi struktur dan sistem. Yang kedua, perilaku aspek aksi dan kecenderungan. Yang ketiga, akuntansi aspek teknis dan strategis. Yang keempat, psikologi aspek emosional dan mental. Terima kasih. Di rumah. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintahan, perilaku bisnis, dan masyarakat umum. Di sini adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Dan keterbukaan dengan adanya teknologi informasi ini mencukupi masyarakat dan belajar untuk dapat menentukan pilihannya masing-masing, seperti data-data tentang sekolah seperti jumlah kelas, siswa, jumlah guru. Mereka bisa mengetahui masing-masing. Sistem operasi ini merupakan bagian dari perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen atau disebut hardware atau perangkat keras dengan aplikasi yang dijalankan di atasnya. Sistem operasi mengolah akses dari program ke memori utama, unit logika, aritmatika, dan bagian-bagian lain dari perangkat keras. Yang kedua, basis data. Basis data ini merupakan bagian erat, hubungannya tidak dapat dipisahkan lagi dengan kebutuhan pemakaian komputer. Dia harus bersamaan dengan komputer karena komputer selalu membutuhkan basis data ini untuk mengolah semua data di semua instansi ataupun bagi setiap orang yang menggunakan data. Dan selanjutnya, aplikasi. Di sini personal backend. Aplikasi. Di sini personal backend atau software adalah sekumpulan perangkat lunak tertentu yang telah diintegrasikan dengan sengaja pada perangkat keras yang ada. Di sini ada beberapa bagian yang termasuk dalam kategori aplikasi. Yang pertama, accounting, communication, dan desktop database. Yang terakhir, desktop publishing. Sekian presentasi saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih.